Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandi Albako dari 03 Telekom. Kali ini kita masuk ke materi latihan tentang if, else, dan elif ya, pada aplikasi Python. Kali ini kita coba memanfaatkan aplikasi Python ini untuk menentukan grade atau nilai pada sebuah ujian misalkan. Jadi seperti ini data yang saya punya. Grade nilai A itu apabila skornya itu 80 sampai 100, B-nya 70 sampai 79, C-nya 60 sampai 69, D-nya itu 40 sampai 59 dan E itu 0 sampai 39. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu perintahnya. A sama dengan, karena ini angka ya, angka itu kita masuknya ke integer ya. Jadi kita masukkan kodenya dulu int terus ruang buka input, soalnya nanti di aplikasi yang nanti itu bakal user yang ngisi ya. Jadi kita harus masukin input di sini kayak di aplikasi-aplikasi gitu. Masukkan input. Pertanyaan yang akan muncul adalah berapa nilai Anda. Kurung kutip dulu, kurung 2 kali. Kita masukkan if A lebih besar, A lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 80. Nilai grade A itu kan paling minimum itu 80. Jadi kita masukkan nilai di sininya itu lebih besar sama dengan 80. Jadi kalau 80 itu masih masuknya ke grade A. Yang akan muncul di layar user adalah seperti ini nantinya. Kalau misalkan dia memasukkan nilai 80 atau dia menetapkan nilai 80, nanti akan seperti ini munculnya. Grade Anda selamat Anda dapatkan ya nanti ya, kalau misalkan nilainya 80 ke atas, 80 sampai 100, maka akan seperti ini nanti keluarnya. Selamat, grade yang Anda dapatkan adalah 100. Terus setelah perintah if, kita masukkan elif. If A lebih besar sama dengan 70. A lebih besar sama dengan 70. Nah, misalkan usernya itu memasukkan nilai 70, pokoknya dari 70 sampai batas atasnya itu 80 ya, lebih besar sama dengan 80 itu kan A. Jadi nanti grade range-nya itu dari 70 sampai 79. Kalau misalkan dia memasukkan 80, otomatis yang muncul itu bakalan A. Karena bawah itu 70, jadi kita masukin sini 70. Maka kalau misalkan dimasukkan nilai 70 sampai 79, akan muncul itu tulisannya seperti ini. Selamat, atau copy dari sini aja. Grade Anda adalah B. Kalau B kan masih bagus ya. Makanya kita pilih selamat. Lalu yang ketiga kita masukkan lagi elif. Kemungkinan yang ketiga itu
A lebih besar sama dengan 60. Ini untuk grade yang C. Kalau misalkan usernya nanti dapat nilai antara 60 sampai batas atasnya itu 69. Ini kan maksudnya ke grade C ya. Ini kita buat kemungkinan seperti ini. Print, kurung buka, karena nilainya C, kita tulis di sini maaf, grade Anda C, lalu kurung tutup. Lalu kemungkinan selanjutnya kita masukkan elif lagi, A harus sama dengan 40. Ini untuk nilainya D. Kalau misalkan ada yang dapat nilai D, ini yang akan keluar. Itu range-nya dari 40 sampai 59 ya. Nilai 40 sampai 59. Masukkan di sini kata-katanya. Maaf, grade Anda D. Terus lakukan remedial. Misalnya seperti itu ya. Sini kasih tanda seru dan tutup. Lalu kita masukkan ke perintah else. Perintah else itu gunanya jadi kalau misalkan nggak ada, itu buat yang grade yang E. Kenapa grade yang E? Jadi kalau misalkan dia masukin nilai dari range 0 sampai 39, itu kan agak jauh tuh. Ini pengecualian dari nilai-nilai dari D sampai grade A. Jadi kita nggak usah repot-repot masukin elif lagi atau if, kita masukin aja pakai perintah else. K, nilai yang dimasukkan itu bukan dari 40 sampai 100, maka yang akan keluar adalah Anda E. Segera melakukan remedial. Nah, seperti itu. Kurung tutup lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba run. Nah, berapa kan nilai Anda? Tadi kan udah ada grade-nya ya. Sekarang kita mau coba yang grade apa nih? Kita coba yang A dulu ya. Kita dapat misalkan nilai 82. Selamat, grade yang Anda dapatkan adalah A. Sesuai sama yang kita buat tadi. Kan nilai A itu 80 sampai 100. Nah, terus kita coba lagi. Berapa nilai Anda? Misalkan kita masukin yang, mau coba yang else ya. Else itu kan 0 sampai 39. Misalkan kita masukin aja nilai 25. Kita enter, grade Anda segera lakukan remedial. Nah, seperti itu. Contoh sederhana buat, misalkan kita buat apa hasil ujian tapi lewat website, jadi kita nggak usah repot-repot, biar usernya sendiri yang langsung masuk nilai dia berapa buat mengetahui grade apa yang dia dapat. Seperti itu. Lalu untuk latihan yang kedua, kita hapus dulu. Kita bakal nyoba lagi lewat data yang berbeda ya, bukan nilai lagi. Sekarang kita coba tentang misalkan frekuensi. Misalkan ada frekuensi yang masuk. Itu misalkan frekuensinya itu 50 atau 60. Nah, kalau misalkan lebih dari 60 itu bakal ada noise yang masuk. Bakal berpengaruh ke frekuensi yang masuk ke
alat, misalkan alat apa yang kita punya butuh frekuensi misalkan 50, lebih dari 50 itu bakal kena noise. Jadi listrik yang masuk atau frekuensi masuk itu enggak yang masuk ke alat yang kita punya. Contohnya gini, karena ini masih berhubungan sama angka ya, jadi kita masukkan biar lagi INT, kita kurung, kita masukin cerita input. Jadi user nanti yang soal yang input kan, dia frekuensinya berapa, biar dia ukur, jadi dia masukin. Jadi buat tahu noise-nya itu ada berapa persen, dan ada noise-nya itu yang masuk ke alat dia itu nanti jadinya berapa, frekuensi yang masuk ke alat dia itu berapa, biar bisa diukur. Ini contoh aja ya. Misalkan berapa frekuensi yang kurungnya double, tutupnya double karena di sini tadi ada kurung dulu. Kita enter. Nah, lalu lagi kemungkinan pakai kode if. Yang saya bilang misalkan 60 ya, kalau udah lebih dari 0 sampai 59 Hz ada noise. Tapi kalau mulai 60 ke atas itu ada noise. Makanya kita buat kemungkinan. Ini contoh aja. Jadi misalkan 60 ya, 60 Hz itu maksudnya. Nya itu lebih besar sama dengan dari mulai 60 itu udah mulai ada noise ya. Dengan kurung buka. Terus jadi noise-nya itu mulai dari 60, mulai dari frekuensi 60 itu ada 10%. Kan 10% itu 10 per 100, jadi kita masukin 10 per 100 dikali itu di sini simbolnya bintang kali A, ya itu kan 60. Jadi mulai dari 60 itu udah mulai kena noise, jadi 10% dari 60, pokoknya 60 ke atas itu udah mulai kena noise 10%. Lalu kita masukkan data yang ketiganya itu C sama dengan A dikurang B. Ini buat tahu nih, jadi frekuensi yang sebenarnya masuk. Kita coba. Udah semua datanya kita masukin, data if-nya kita coba masukin perintah print kurung buka if. Sini kata-katanya frekuensi yang masuk adalah koma A, koma satuannya kita kasih kan frekuensi satuannya kan hertz. Gini aja. Begini. Ini buat data yang pertama. Lalu lagi. Nanti kan user ngisi nih. Berapa nih? Yang masuk adalah nanti user isi tuh. Berapa misalkan dia masukin angkanya. Nanti bakal keluar. User ngisi. Bakal keluar selanjutnya itu tulisannya frekuensi yang hilang karena noise. Nah, ini koma B. Nah, B tadi kan ini kan pastinya nih buat tentuin berapa noise-nya. Noise dari frekuensi itu berapa persen. Nah, kita masukin B, koma, terus satuan dari frekuensi lagi harus if. Kalau misalnya tahu nih kan noise-nya ada berapa persen nih, dari frekuensi yang ada itu noise-nya berapa persen.
Kan dia penasaran tuh, biar itu nggak susah-susah ngitung manual, kita sekalian hitungin aja di sini frekuensi real yang masuk adalah dua lagi, kita masukin C. C itu udah pengurangan dari frekuensi yang ada di awal, dikurangin dari persentasenya. Persentase noise-nya itu berapa kan, tadi kan udah hitungannya 10%. Jadi kita di sini masukin C, koma, kutip lagi, satuannya jangan lupa, titik, titik. Nah, kayak gini. Nah, lupa, kita masukin juga perintah else-nya. Buat apa sih gunanya else? Kalau gunanya perintah ini, jadi kalau misalkan frekuensinya itu adanya di bawah dari 0 sampai 60, itu kan nggak kena noise tuh. Nah, itu nanti yang bakal keluar di situ hasilnya. Jadi tanpa pengurangan ini, tanpa kena apa toleransi ini yang tadi kita hitung 10% itu. Karena kan di sini kan 60 ke atas, 20 sampai 60 itu nggak noise. Jadi biar langsung muncul hasilnya di layar user. Print, buka, kutip, frekuensi yang adalah kutip, koma, A, koma. Masukin lagi satuannya di sini. Hertz, kasih kutip. Itu tanda kurung. Ini kan A. A-nya kan nih, itu 60. Jadi nanti bakal keluar di sini. Kan kita coba run aja. Ini. Yang ketiga ya. Ini setelah nih. Kita kasih kebaran. Oh, ya, ini sudah koma. Ada koma lagi. Nah, ini bakal keluar tuh. Masuk tadi kan batas atasnya udah noise kan 60 ya. Masukin 60, enter. Nih, frekuensi yang masuk adalah 60 Hz. Frekuensi yang hilang karena noise 6 Hz. Jadi, frekuensi real yang masuk itu cuma 54 Hz. Kayak gitu. Coba sekarang kita masukin lagi buat pilihannya. Sekarang lagi berapa masuk. Kita masukin misalkan 59. Nah, langsung di sini 59 Hz karena kan 60 ke atas baru yang kena noise. 59 Hz itu langsung real, dia nggak kena noise sama sekali. Kita buktiin lagi kalau misalkan di 60, misalkan 80, frekuensi karena noise itu 8 Hz. 10% dari 80 itu kan 8. Jadi frekuensi real yang masuk itu udah 72 Hz. Gitu. Dari if, elif, dan else. Mungkin itu aja dari saya. Saya Sandi Albako dari 03 Tele 003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.